إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Ketakwaan yang bisa menyelamatkan kita dari lubang api neraka dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, mensyukuri nikmatnya dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kaum muslimin sering saling mendoakan agar diri kita atau juga saudara-saudara kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan tahiyatul Islam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita sering mendoakan Yarhamukallah. Ketika orang ada yang meninggal, maka kita bacakan doa Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ketika teman kita bersin dan dia membaca Alhamdulillah, kita ucapkan Yarhamukallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya untukmu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia dari sifat rahmat tersebut. Sebagaimana kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Dan juga kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anta arhamur rahimin. Apa arti Ar-Rahman? Apa arti Ar-Rahim? Dan juga apa itu arti Arhamur Rahimin? Para ulama menjelaskan tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di dalam tafsirnya bahwasanya Ar-Rahman adalah rahmatullahi wasi'ah. Rahmatullahil wasi'ah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Artinya ini adalah sifat dzatiyah, sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim artinya adalah rahmatullahil wasilah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang luas. Naam. Rahmat Allah sungguh luas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi apa saja. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah rahmat yang umum yang Allah berikan kepada hambanya, seluruh hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka ketika terjadi banyak kesyirikan, kekufuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan siksanya, memberikan bala bencana kepada seluruh makhluk-makhluknya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arsy inna rahmati taghlibu ghadabi." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam suatu kitab, dalam suatu catatan, dan catatan tersebut di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Inna rahmati taghlibu ghadabi, atau dalam lafaz lain tasbiqu ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Maka ini menunjukkan rahmat Allah yang begitu luas. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, yang besar, yang meliputi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Ar-Rahmah yang itu luas meliputi seluruh makhluk-makhluknya. Makanya ketika kita membaca surat Thaha, ya, kita membaca surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha rahmat, Allah yang memiliki rahmat untuk hamba-hambanya di atas arsy, tinggi di atas arsy. Rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya. Maka jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, dan Allah memiliki rahmat yang luas, dan Allah berikan kepada hambanya. Sebagian orang tidak meyakini Allah punya rahmah. Sebagian orang tidak meyakini Allah punya sifat rahmah, meskipun sifat tersebut sering dia baca di dalam doanya kepada saudaranya, doanya bahkan untuk orang tuanya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasih sayangilah orang tuaku sebagaimana mereka merawatku dari kecil. Tapi masih ada sebagian orang menolak sifat rahmat bagi Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat tersebut untuk dirinya dan menjadikannya sebagai salah satu namanya, ya, wal iyadzu billah. Kemudian Ar-Rahim. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, yaitu rahmatullahil wasilah. Rahmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya, sampai kepada hambanya. Maka rahmat Allah di sini terbagi menjadi dua, yaitu rahmat yang umum dan rahmat yang khusus. Yang umum adalah rahmat Allah yang Allah berikan kepada seluruh hambanya, tidak terkecuali orang kafir pun, orang non-muslim, penyembah berhala, masih mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak langsung mengazab mereka. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rizki untuk mereka, masih memberikan kehidupan yang nyaman di dunia ini, masih menciptakan mereka. Ini adalah salah satu bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus, maka ini khusus bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah, yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka yaitu rahmatnya, ya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, kata Allah. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Muhsinin, yaitu orang yang beribadah kepada Allah,
Orang yang hidupnya seakan-akan di hadapannya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini sangat pantas untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah. Ketika kita mendengarkan kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim, membaca sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Ar-Rahman Ar-Rahim yang mengandung sifat rahmat bagi Allah, maka dalam hati kita itu muncul apa? Yaitu muncul roja, muncul harapan. Kenapa muncul harapan? Karena kita melihat bahwasanya rahmat Allah begitu luas dan Allah memberikan rahmatnya kepada seluruh hamba dan mengkhususkan rahmat tersebut kepada hamba yang beriman. Maka kita berharap kita juga kebagian mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat sungguh rugi kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang luas tetapi kita tidak kebagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in." Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat ini 100 bagian. Dalam lafaz lain, khalaqallahu ar-rahmah. Allah menciptakan rahmat ini ya, untuk hamba-hambanya 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Yang Allah tahan di sisinya adalah 99 bagian. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan yang Allah turunkan di atas muka bumi ini hanya 1 bagian saja. 99 Allah simpan untuk di akhirat. Dan yang 1 bagian Allah berikan sekarang di dunia ini. Famin tilkar rahmah, maka dari famin dzalikal juz', maka dari 1 bagian tersebut ya yatarahamul khalqu, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang. Hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha, sampai kuda itu ya kalau dia bersama anaknya dia tuh mengangkat kakinya, atau juga sapi dia mengangkat kakinya. Kenapa dia mengangkat kakinya? Karena dia khawatir kalau kakinya itu akan menginjak anaknya. Maka jamaah milakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, dengan berdoa untuk diri kita sendiri dan juga mendoakan untuk saudara-saudara kita yang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tadi kita menyebutkan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, rahmatullahil wasi'ah, rahmat Allah yang luas, sifat dzatiyah. Ar-Rahim, rahmatullahil wasilah, yaitu sifat fi'liyah, rahmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan tadi kita menyebutkan satu lagi, yaitu Arhamur Rahimin. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, salah satunya di mana Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan juga untuk saudaranya setelah melihat kaumnya itu melakukan kesyirikan, menyembah anak lembu ya. Maka Nabi Musa kembali kemudian bertemu dengan saudaranya. Hampir saja Nabi Musa mematahkan lehernya, tapi kemudian Nabi Harun memberikan pengertian. Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah, dan juga ampunilah saudaraku ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu, dan Engkau adalah
zat yang paling penyayang, Arhamur Rahimin. Maka dalam nama Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, kita melihat bahwasanya di sini itsbat sifatir rahmah, penetapan sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa itsbat sifatir rahmah lil makhluqin, dan juga penetapan sifat rahmat untuk makhluk-makhluknya. Artinya apa? Allah punya sifat rahmat dan kita juga punya sifat rahmah. Tetapi rahmat makhluknya tidak sama dengan rahmat Allah Rabbul Alamin yang telah membagi rahmat tersebut. Maka ini berlaku untuk seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Arhamur Rahimin, ya. Ini penetapan sifat rahmat bagi Allah dan sifat rahmat bagi makhluknya, dan juga penetapan perbedaan antara keduanya. Perbedaan antara sifat rahmat bagi Allah dan juga sifat rahmat bagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita membaca Al-Qur'anul Karim ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita membaca berbagai macam sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah cinta, Allah marah, Allah murka, Allah ridha, Allah melihat, Allah berbicara, Allah mendengar, maka kita yakin bahwasanya Allah memiliki sifat tersebut, dan sifat tersebut kalau ada pada makhluknya, maka sifat tersebut tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Adapun secara makna kurang lebih sama, tapi secara hakikat maka berbeda. Allah Subhanahu wa taala mulia, tidak sama dengan hamba-hambanya. Maka seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat sempurna. Maka jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat, maka sesungguhnya kita telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ketika seseorang menolak sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tanda tanya, bagaimana si fulan ini akan minta rahmat dari Allah? Bagaimana cara orang ini meminta rahmat dari Allah padahal dia menolak sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya? Maka rahmat ini, sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan di dalam jiwa kita yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menanamkan dalam jiwa kita mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menanamkan kita tidak boleh berputus asa untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang telah melakukan dosa yang begitu banyak, maka tidak boleh dia berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia mengatakan, aku sudah terlanjur terjerumus di kubang kegelapan. Aku sudah terlanjur bergelimang dosa. Aku enggak mungkin diberikan taubat oleh Allah, enggak mungkin diberikan ampunan oleh Allah. Maka ini adalah ucapan orang-orang yang telah putus asa, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun." Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, hamba-hambaku yang melakukan dosa, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan, ya. Berbaik sangka kepada Allah dengan cara bertobat, bukan dengan cara bermaksiat kemudian yakin diampuni oleh Allah, tidak. Tapi dengan cara bertobat kepada Allah, memperbaiki hati kita, memperbaiki niat kita, memperbaiki amal kita, kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأعنهم على تأدية أماناتهم. ربنا هب لنا أئمة يحبوننا ونحبهم وتحبهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قم الصلاة.